Baik, materi hari ini adalah masalah penugasan dengan contoh kasus maksimasi. Di sini kita bisa lihat untuk kasusnya adalah ada karyawannya adalah A, B, C, D, dan E, dan keuntungan perusahaannya dalam satuan rupiah adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaannya, tentukan penugasan karyawan ke masing-masing pekerjaan dengan keuntungan maksimum yang diperoleh oleh perusahaan. Penyelesaiannya, yang pertama, untuk kasus maksimasi, kita lihat biaya terbesarnya atau keuntungan terbesarnya dari masing-masing baris. Kita cek dulu. Baris A, keuntungan terbesarnya 10, 12, 10, 8, dan 15. Keuntungan terbesar ada di angka 15. Baris B, 14, 10, 9, 15, dan 13. Yang besarnya di 15. C, 9, 8, 7, 8, dan 12. Maka yang besar adalah 12. D-nya 13, 15, 8, 16, dan 11. Yang besar adalah D-nya. Yang E 10, 13, 14, 11, dan 17. Setelah ketemu yang bilangan terbesar atau keuntungan terbesar, maka selanjutnya kita kurangi dengan masing-masing baris yang pada baris yang sama. 15 kurang 10, 15 kurang 12, dan seterusnya sampai E 17 dikurang 17. Sudah kita kurangi semua dengan bilangan terbesarnya, maka hasil terbarunya adalah untuk A-nya adalah 5, 3, 5, 7, dan 0. Untuk B-nya 1, 5, 6, 0, dan 2. Untuk C-nya 3, 4, 5, 4, dan 0. Untuk D-nya 3, 1, 8, 0, dan 5. Untuk E-nya 7, 4, 3, 6, dan 0. Dari hasil pengurangan dengan keuntungan terbesar, kita periksa apakah semua kolom dan baris yang ada pada tabel ini sudah memiliki nilai 0 semua. Kita lihat untuk kolom 1 belum punya nilai 0. Kolom 2 juga belum punya. Kolom 3 juga belum punya. Yang sudah punya nilai 0 hanya kolom 4 dan 5. Selebihnya ini belum punya nilai 0. Nah, yang belum punya nilai 0, maka harus kita cari nilai terkecilnya. Ya. Oke. Sini. Yang belum punya nilai 0 adalah ini ya. Kolom 1, 2, dan 3. Maka kolom masing-masing kolom ini, kolom 1, 2, dan 3, kita cari bilangan yang paling kecil atau keuntungan yang paling kecilnya di sini. Ya. Untuk baris A yang paling kecil adalah untuk kolom 1 yang paling kecil adalah angka 1. Untuk kolom 2 yang paling kecil adalah angka 1. Untuk kolom 3 yang paling kecil adalah angka 3. Maka selanjutnya kita kurangi di sini ya. 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Ya. 5 dikurangi 1 hasilnya 4. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. 7 dikurangi 1 hasilnya 6. Selanjutnya, untuk kolom yang kedua, angka terkecilnya 1 ya, berarti kita kurangi 1 lagi. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. 5 dikurangi 1 hasilnya 4. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Selanjutnya kolom ketiga, paling kecil adalah 3 ya nilainya, berarti kita kurangi 3. 5 kurangi 3 hasilnya 2. 6 dikurangi 3 hasilnya 3. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Dan 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Oke, sekarang semua kolom sudah mempunyai nilai 0 ya. Kolom 1 sudah ada 0-nya,
kolom 2 juga sudah ada nolnya, kolom 3 juga sudah ada, kolom 4 juga sudah ada, kolom 5 juga sudah ada. Maka selanjutnya sama dengan kasus minimasi, sekarang yang mempunyai nilai 0 lebih dari 2 buah, maka kita lakukan pencoretan. Yang mana yang punya nilai 0-nya lebih dari 2? Yang ini ya, kita coret nih. Ini dia nilai 0-nya ada 2. Ini juga 0-nya ada 2, kita coret. Ini juga 0-nya ada 2. Lalu kolom 5 juga 0-nya ada 2. Nah, selanjutnya setelah mencoret semua kolom atau baris yang nilai 0-nya lebih dari 2 buah, maka kita cari angka terkecil di luar garis. Tadi kita punya angka yang di luar garis adalah 4, 2, 7, 7 dan 2, 3, 2, 4. Berarti sekarang kita cari nilai yang paling kecil adalah angka 2 ya. Nah, angka 2 ini nantinya akan kita pakai untuk mengurangi bilangan yang ada di luar garis. Ya. Jadi angka 2 ini dipakai untuk mengurangi nilai-nilai yang ada di luar garis. Nah, khusus untuk yang kena garis ganda atau garis double, dia nilainya ditambah 2. Ini garis double tuh yang ini, ditambah 2. Ini kena double, ini kena double. Oke, sekarang kita hitung yang bawah. Berarti yang paling kecil 2 ya, maka 4 dikurangi 2, ini harusnya 2. 2 dikurangi 2 harusnya 0. 2 dikurangi 2 harusnya 0. Tinggal dibetulkan ya. 7 dikurangi 2 harusnya 5. Selanjutnya 0, 4, 3, dan 0. 0, 4, 3, dan 0 ini adalah garis ya, tidak dirubah. Berarti yang ini ya, 2. 2 dikurangi 2 adalah 0. 3 dikurangi 2 adalah 1. 2 dikurangi 2 adalah 0. 4 dikurangi 2 adalah 2. Selanjutnya kita tambahkan 2 untuk yang kena garis double, yaitu angka 2 di sini. 2 ditambah 2, 4. Lalu 2 ditambah 5, 7. 2 ditambah 0 adalah 2. Ya. Oke, yang lain tetap sama. Selanjutnya, kalau sudah memiliki nilai 0 yang sama antara kolom dengan barisnya atau jumlah 0 yang ada pada penyelesaian sudah mencapai sumber daya yang diinginkan, bisa kita hitung. Kita lihat di sini. Di sini untuk baris A kita punya 0, di sini 1 ya. Ini bisa kita alokasikan di sini. Untuk B ada di kolom 4, juga bisa kita alokasikan. Untuk C tidak mungkin di sini, untuk C itu tidak mungkin di sini ya, karena sudah dipakai oleh A. Maka kita pakai yang bisa juga di kolom 3. Tapi kolom 3 ini kemungkinan besar akan dipakai oleh E. Maka kita coba pakai dulu di kolom yang nomor 1. Oke, kita pakai di kolom nomor 1 E-nya. Selanjutnya yang D. Yang D ini punya 2 pilihan ya. Ada yang di kolom 2, ada yang di kolom 4. Tapi kolom 4 kan sudah dipakai oleh B, maka tidak bisa lagi digunakan. Maka yang bisa digunakan adalah di kolom 2 nolnya. Selanjutnya tinggal satu lagi yang belum ada alokasinya, yaitu baris E. Baris E tersisa tinggal 1, yaitu di kolom 3. Maka sekarang A sudah punya sendiri ya. A itu adalah ke kolom 5, B ke kolom 4, C ke kolom 1, D ke kolom 2, dan E ke kolom 3. Nah, kalau sudah ketemu, maka kita tinggal langsung masukkan ke dalam keuntungannya. Ya, jadi penugasannya seperti apa? Maka dari hasil kesimpulan yang sudah tadi kita hitung di atas, maka A itu ke 2, B itu ke 1, C itu ke 5, D itu ke 4, dan E itu ke 3. Keuntungannya adalah A ke 2 12, B ke 1 14, C ke 5 12, D ke 4 16, E ke 3 14. Dengan jumlah biayanya adalah 68. Ya.
Atau bisa juga seperti ini. A ke 5, B ke 4, C ke 1, D ke 2, E ke 3. Jawabannya tetap sama, keuntungannya adalah sebesar 68. Ya. Oke, demikian. Nah, di sini ada kasus minimasi dan maksimasi, ya. Untuk tugasnya hari ini, kalian kerjakan kasus maksimasinya saja, ya. Baik, demikian penjelasannya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Tadi buat password wifi-nya apa sih, Mika? Agak tahu saya. Aku tahu. Oh, papi tukang gojek ya? Papi, passwordnya tadi kayak gimana? Edel apa? Ede Louis. Ede. Gak bisa, Pi. Kurang hurufnya. Ede. L-U W-I-S. Batasan dengan tanda lebih besar. Kok nggak ada sih, punya mami hilang? Yang tadi mami ituin, kok hilang? Ini ya, nggak ada, Pi. Dan dikonversikan menjadi sama dengan menggunakan variabel surplus pada sisi kiri batasan. Caranya capek, susah payah. Hilang, aku udah susah payah ngerekam. Nyarinya di mana, Bang? Ada, Bang. Coba rekam lagi, ngetes deh. Jatuhnya di mana? Sebelumnya dia berarti. Yang ini ada, tapi cuma 1 menit 37. Baik, untuk masalah penugasan, untuk kasus maksimasi, di sini kita lihat dulu contohnya. Di sini ada karyawan, maka kita cari dulu nilai yang paling besar. Nilai paling besar pada baris A, yaitu adalah angka 7 ya, paling besar. Untuk baris B yang paling besar adalah yang tadi nggak ada. Sedih banget. Hilang. Kok bisa hilang ya, Kak? Nggak rekam kali. Kerekam kok.